yang ada lagunya tuh Ya, Binte Biluhuta. Binte Biluhuta. Ya. Nah, Binte Biluhuta. Ya. Ya. Boleh Jadi diceritakan tuh, Bu? Iya, sebenarnya Binte Biluhuta ini memang asalnya itu adalah makanan itu sudah ada dari abad ke-13 yang saya baca referensinya ya, bahwa dia jagung itu kan dipipil ya, jadi jagung dipipil itu kan bercerai-berai. Kembali ke soal kopi ya. 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 Tadi Ibu juga cerita. Biasanya kopi kalau di acara keluarga daerah lain gitu ya, itu disuguhkan di awal tamu datang gitu kan, memang ini. Tapi katanya kalau di Gorontalo itu tanda waktunya pulang. Iya betul. Gimana itu? Betul. Jadi kalau kopinya udah keluar berarti tamunya harus ngerti ini waktunya pulang. Iya betul. Itu secara tidak langsung udah waktunya pulang gitu. Jadi penutup ya. Iya. Nah tapi sebaliknya kalau si tamu ini si sahibul bait tidak menyediakan si kopi ini, tamunya nggak bakalan pulang-pulang. Nah repot kan. jadi saling menunggu. Iya, berarti emang harus ada stok kopi di rumah untuk ini waktunya pulang gitu ya, untuk menunjukkan pada. Dan itu si kopi ini pasti dengan pisang goreng. Pisang goreng tadi sudah goreng. pasangannya ya. Udah pasangannya. Goroho tadi itu ya. Betul, pisang goroho, pisang goreng, dan tradisi itu di keluarga kami di Jakarta itu masih terus kita lestarikan istilahnya. Nah, kalau di Jakarta ini kan kita bicara memang lokusnya di Jakarta, usahanya Jakarta. Bahan-bahan ini Ibu datangkan langsung dari Gorontalo atau dari sekitar Jakarta sini diperoleh? Oke. Ada beberapa memang bahan makanan yang kita purely tidak bisa kita dapat di sini. Misalnya? Satu adalah ikan nike. Ah iya itu. Nah, pernah dengar kan, Catom? Perkedel nike saya suka banget kalau itu sama buburnya itu. Nah, itu ikan nike yang memang saya tidak bisa didapatkan di sini. Dan di Gorontalo pun juga tidak selamanya ada. Musiman. Dari sebulan kalau tidak salah itu bisa hanya 2-3 hari itu baru ada ikan tersebut gitu. Dan jika kalau misalnya ada pun itu di pasar ikan di Gorontalonya itu udah deh rame, melimpah gitu. Itu satu ya, ikan nike itu. Yang kedua itu si ikan roa ini. Ya, tapi karena ikan roa ini memang sudah dulu waktu 2014 atau pokoknya dulu lah ya, waktu sebelum itu saya memang agak sulit. Jadi memang saya kirim dari sana. Even cabai rawitnya juga saya minta kirimin dari keluarga. Adik sepupu dari sana gitu ya. Cabai rawitnya tuh hampir sama ya dengan di Makassar, itu juga beda juga, kecil-kecil. Makanya dibilang kecil-kecil cabai rawit, emang di sana kecil-kecil. Kalau di Jakarta kan udah gede-gede ya. Udah ini. Itu pedes banget kan, kayak pedes banget. Nyelekit aja. Iya, saya pernah makan di Toraja tuh. Nah, memang pedes banget. Pedes banget betul, nyelekit. Jadi satu itu tuh kayaknya jes banget gitu sampai ke otak. Nah, si cabai rawit ini itu juga saya juga minta kirimin juga sama keluarga ya, adik sepupu dari sana, sama ikan roa tersebut gitu. Tapi sekarang ikan roa kan memang sudah ada juga di Jakarta. Banyak yang kalengan juga. Betul, kalengan juga kemasan. Nah, kalau ikan roa itu memang terdiri dari ya 3 dari kepala, terus dagingnya. Jadi kan dia udah tahu ya Cak Tom ya, ikan roa itu seperti apa. Jadi kepala kita pisahin, terus dagingnya kita pisahin, terus sama si tulang-tulang ya kalau dia udah kering ya. Nah, jadi si kepala ini tidak boleh dicampur diulek bareng sama ini karena dia rasanya beda, pahit. Iya, gitu. Ada yang ada pahit-pahitnya di bagian insang. Betul gitu. Jadi emang purely, dan kalau sambal roa itu kan memang lebih enak tuh agak ada sedikit kasar-kasarnya, jadi jangan terlalu halus gitu. Kalau jagungnya sendiri apakah perlu didatangkan khusus dari Gorontalo? Ya, kalau jagung saya rasa sih di sini juga bisa ada. Dari mana? Betul. Tapi kalau Cak Tom memang atau pemirsa mungkin
datang ke Gorontalo, emang jagungnya Gorontalo tuh beda. Dia kurus. Kurus, kadang-kadang juga jarang-jarang, tapi kadang-kadang juga ada yang warnanya ungu. Jadi kadang kalau misalnya ada yang datang nih dari sana, tahu nih jagung dari Gorontalo nih, udah open PO langsung. Oke. Karena jadi emang rebutan. Betul, jadi rebutan gitu. Jadi itulah bahan-bahannya yang memang, kalau yang lainnya sih so far saya bisa dapetin di sini. Oke. Ya. Jadi Dapur Dango tadi itu khusus melayani offline, nggak ada offline? Offline-nya kebetulan memang di rumah orang tua saya. Atau melayani private dining, khusus masakan Gorontalo jam tertentu. Jadi gini, saya di rumah yang saya tinggal, rumah orang tua saya, keponakan itu buka ada kafe. Nah makanannya saya yang support. Ya, memang kalau makanan kafe kan ya regularly ya seperti biasa lah ya. Tapi kalau misalnya untuk mau makan di situ, untuk dining di situ, bisa khas masakan Gorontalo boleh, bisa. Jadi even saya buat tumpeng juga, tumpeng lauk-lauknya kan, tumpeng kan biasanya kan di Gorontalo kan juga ada nasi kuning khas Gorontalo ya. Iya. Itu nasi dia kuning tuh saya malah lebih sering nemuinnya di wilayah timur sana, Bu, Manado, ya? Gorontalo, Ambon. Nasi kuning itu jadi apa namanya, common gitu di sana. Iya, di sana ya. Iya. Karena ada juga nasi kuning Gorontalo juga ada di sana. Jadi unik juga, nasi kuningnya itu dimakan dengan seperti sop ya. Jadi sopnya itu cuman soun, terus sama telur rebus, terus sama ada beberapa rempah lah ya. Nah udah itu dimakannya nasi kuningnya itu dengan itu, sama ikan, tentu ikan suwir, ikan suwir, ikan tongkol suwir, gitu. Jadi di sana tuh ada sarapan paginya itu kalau kita yang pulang kampung tuh pasti nyarinya di situ kalau sarapan gitu. Nah jadi saya di Jakarta itu Dapur Dango memang saya suka buat nasi kuningnya seperti itu. Jadi lauk-lauknya juga lauk-lauk Gorontalo juga gitu, masakan Gorontalo gitu lauknya. Jadi nggak hanya sambal goreng atau apa gitu, orek tempe itu nggak ada. Jadi saya bikin seperti itu untuk nasi makanan-makanannya. Termasuk juga kudapan-kudapan tadi ya, selain apa tadi Bu yang buat walimah tadi, yang kayak kolombeng. Itu juga Ibu ini buat di sini. Betul. Kalau kolombeng untuk kue-kue saya terbatas. Jadi paling kue-kue itu saya paling kue perahu. Nah, kue perahu. Oke. Kue perahu itu sebenarnya dia kue memang kayak perahu bentuknya, karena bahan dasarnya sih sebenarnya santan, gula merah seperti biasa, sama kelapa muda. Gitu aja. Tapi yang uniknya adalah kemasannya itu dari pandan lebar ya. Dan saya rasa kayaknya di sini juga udah jarang itu tanaman tersebut. Itu kue perahu itu dimakan dingin-dingin. Nah itu kue perahu sama kue cara isi. Cara isi itu juga isinya ikan. Catom. Jadi semua larinya ya kalau enggak kelapa ya ikan. Ya, khas gitu. Daerah pantai. Betul. Jadi kelapa, semuanya itu ya gula merah, ikan ya gitu. Semua apa-apa diolah dari situ. Ya. Nah kalau apa itu namanya, dari sekian banyak menu yang Ibu buat, mana yang signature, yang paling laris? Oke, selain sambal roa ya. Selain sambal roa atau sagela tadi itu ya. Itu ikan belendango itu, belah bumbu. Ikan belah bumbu. Iya, sama ikan bakar dabu-dabu, ikan bakar rica juga, sama ayam karena memang jadi saya pilihannya ada ayam iloni itu. Jadi sebenarnya nama-namanya tuh banyak sekali gitu. Ayam iloni sih sebenarnya sih ayam bakar, tapi saya nggak tahu itu iloni itu ya langsung ini namanya. Basicnya sih sama sih, rica juga. Kalau ikan dabu-dabu atau ikan bakarnya tadi bahan dasarnya ikan apa? Biasanya by request kadang-kadang ikan kue, ya ikan kakap hitam, atau
ikan tongkol. Iya, tongkolnya tongkol besar ya. Tongkol itu tuna kan ya? Iya, tuna tapi yang si kecilnya. Si kecil. Nah, kalau bicara tuna itu di Gorontalo ada sate tuna loh, Cak Tom. Iya. Sudah pernah kan? Pernah. Sate tuna. Sate tuna itu kalau di sana berseliweran deh tuh tuna-tuna yang segede-gede anak kecil tuh. Itu berseliweran kemana-mana. Iya. Nah, Bu Mutia, kalau menurut Ibu di Jakarta sendiri, masakan Gorontalo ini apakah memang sudah populer, dikenal orang secara luas, atau memang hanya warga Gorontalo yang ini? Saya rasa kayaknya sudah tahu semuanya ya. Udah, jadi apalagi Jakarta yang memang segala suku ada di sini, bisa diterima oleh semua suku lah gitu ya. Betul. Dan memang apalagi yang memang orang-orang yang tidak paham cara mengolah ikan, misalnya dia pengen masak ikan, tapi nggak tahu cara mengolahnya, ya udah larinya juga ke saya gitu. Itu jadi banyak sekali sih di warga Gorontalo, saudara keluarga saya juga yang pinter-pinter masak juga lah, yang lebih senior dari saya, yang udah maknyus deh, udah enak-enak masakannya. Melayani catering juga ya? Bisa. Karena memang fokusnya pada online bisnis, selama ini apa media yang digunakan, deliverynya seperti apa, Bu? Saya rasa banyak ya, maksudnya sama dengan yang lain. Saya medsos gitu, terus semua medsos, Instagram, Instagram ya, Facebook, WA status, WA status, terus Facebook beberapa karena operatornya saya sendiri. Di ini ada juga di platform online. Platform online belum. Jadi ke Instagram. Jadi lebih ke Instagram, betul. Terus langsung WA gitu pesannya. Iya. WA. Nah, ke depan apakah ada rencana pengembangan bisnisnya? Mau buka warung offline? Kalau itu memang ada rencana ya. Cuman kan sekarang adalah kita larinya ke online dulu. Sepertinya kayaknya kok online itu saya rasa kayaknya lebih menjanjikan daripada offline. Gitu. Termasuk waktu pandemi kemarin, Bu. Iya. Pasti jadi lebih naik gitu. Banyak sekali, apalagi bulan puasa. Bulan puasa itu Samarwa itu alhamdulillah deh, pokoknya bisa satu hari bisa 20 botol ya. Terus bisa ada yang apalagi udah mau umroh. Nah, orang-orang mau umroh tuh buat dibawa dibawa. Ada kawan saya juga, dia tinggal di Eropa, dia bawa gitu 10 botol, jadi dia irit-irit. Jadi selama 1 tahun gitu. Itu nggak ketangkep di airport. Kiatnya juga saya kan dia tanya sama saya, aduh ini tinggal 2 botol gitu, tapi saya mau nunggu suami saya baru pulang dari daerah lain, gimana cara memperbanyaknya? Saya bilang pada saat mau panasin, mau makan, campurlah dengan tomat. Gitu. Tapi kan tomat itu kan tidak bisa bertahan lama. Jadi saya punya Samarwa itu tidak pakai tomat. Jadi memang harus awet, supaya awet ya. Jadi tapi untuk kiatnya ya untuk ngebanyakin itu tambahin tomat walaupun memang rasanya sih emang beda jadinya ya. Tambahin cabai enggak? Cabai boleh aja sih. Memang di saya punya itu basicnya sih tidak terlalu pedas, tapi di dalam botolnya itu saya taruh rawit yang biji-biji gitu, supaya kalau misalnya mau makan bisa langsung hajar. Rawitnya masih utuh? Ya masih utuh gitu, jadi kadarnya itu. Oke, baik, menarik sekali Bu Mutia. Ya. Ini di sesi yang terakhir, saya ingin memberikan kesempatan kepada Ibu untuk menyampaikan kepada teman rasa apa harapan, ekspektasi Ibu terkait dengan kuliner Gorontalo nih, dan ajakan Ibu kepada mitra pada teman rasa. Oh iya. Baik.
Mau promosi silakan loh Bu. Oke, terima kasih Cak Tom. Saya diberikan kesempatan kepada teman rasa bisa untuk memesan makanan kuliner Gorontalo di Dapur Dango dengan IG dapur _Dango. Lewat IG, bisa lewat WA juga. Nomornya boleh dikasih tahu silakan. Ya. Silakan. WA 08 17 60 60 173. Jadi bisa langsung japri saya boleh atau lewat Instagram juga boleh. Untuk kedepannya saya memang ingin melestarikan untuk makanan Gorontalo melewati platform-platform, melewati kawan, komunitas saya sendiri atau komunitas lain, terutama dengan dari teman rasa juga ya. Saya rasa untuk makanan-makanan khas Gorontalo itu kan banyak di ikan ya. Ikan itu sehat loh. Jadi jangan terlalu banyak, apalagi juga jagung. Nah itu jagung juga bisa di browsing itu keunggulannya kita makan jagung itu apa gitu. Itu aja sih teman rasa. Terima kasih. Oke. Terima kasih Bu Mutia. Saya sepakat teman rasa. Ayo makan ikan daripada ditenggelamkan. Iya. Oke, terima kasih. Terima kasih banyak Ibu sudah hadir di episode teman rasa kali ini. Aku rasa kali ini. Ya. Demikian teman rasa. Episode kita kali ini membahas tentang kuliner Gorontalo. Terima kasih. Sampai jumpa di episode berikutnya dari Aku Rasa, Akar Kuliner Nusantara, Rasa Indonesia Mendunia. Sampai jumpa.